Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anfista Dilla Rizal, tempat tanggal lahir di Batam 11 Januari 2002, alamat saya di Padang Tarap, NIM 20862061444, jurusan S1 PGSD, semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk UTS mata kuliah pendidikan IPS SD mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sebelum masuk pembahasan materi, kita harus mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensinya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Sedangkan kompetensi dasar ialah menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Seperti yang kita ketahui, sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merasakan pahitnya penjajahan. Bangsa yang pernah menjajah Indonesia adalah 1. Bangsa Portugis, 2. Spanyol, 3. Inggris, 4. Belanda, dan yang kelima adalah Jepang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias, namun terhenti dan tewas di pantai Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1521 yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Portugis. Spanyol menjalin hubungan dengan Tidore, sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda pertama kali singgah di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun, tujuan tersebut beralih untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan POC pada tahun 1602. Yang keempat, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Sebelum ke Indonesia, pedagang Inggris telah mendirikan kongsi dagang di India yang bernama East India Company atau EIC, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan pada tahun 1579. Yang kelima, kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Indonesia merupakan target utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua karena memiliki sumber daya yang penting dalam upaya penyerang Jepang, terutama minyak bumi dan karet. Indonesia saat itu ialah pengekspor minyak terbesar di dunia. Kedatangan Jepang ke Indonesia ditandai dengan pengeboman di Pearl Harbor pada Desember 1941 yang terjadi di pangkalan Angkatan Laut, tepatnya di Amerika Serikat. Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar. Adapun tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia mulanya hanya ingin mencari rempah-rempah, namun tujuan itu berkembang dan mengarah pada kolonialisme dan imperialisme yang juga menjadi semboyan pada saat pelayaran. Tujuan kedatangan bangsa Eropa yaitu adanya 3G. Yang pertama, gold, mencari kekayaan. Yang kedua, glory, menyebarkan agama. Yang ketiga, gospel, memperoleh kejayaan. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari yaitu rempah-rempah.
Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal gold atau emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan peralatan masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa membawa misi khusus. Misi tersebut ialah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Bangsa Eropa atau bangsa Barat berusaha memperluas keyakinannya untuk memenuhi tugas sebagai umat Nasrani. Faktor-faktor penting penyebab adanya penjajahan di Indonesia terbagi dua, yaitu 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan sehingga memungkinkan bangsa asing datang ke Indonesia. Dari faktor internal meliputi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontak hubungan perdagangan. Niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan atau monopoli. Yang kedua, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Yang ketiga, kurangnya persatuan dan kesatuan karena Indonesia memiliki sifat kedaerahan. Faktor eksternal adalah kondisi yang terjadi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia. Dari faktor eksternal meliputi sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya kembali keyakinan ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Yang kedua, berkembangnya zaman kebebasan. Yang ketiga, ambisi mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau glory, dan mencari atau memperoleh kejayaan gospel. Yang keempat, semangat reconquista, perang salib, yaitu semangat untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang pernah mengalahkan mereka. Dampak-dampak adanya penjajahan di Indonesia terbagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adanya penjajahan di Indonesia adalah yang pertama pada bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia, mulai dari kosakata bahasa, musik, tari, dan pakaian. Yang kedua, kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa kita, misalnya adanya musik internasional maupun tarian dansa. Yang ketiga, bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa pengaruh, yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, Kristen, Protestan. Yang keempat, bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia membawa pengaruh besar dalam pendidikan. Bidang pendidikan bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Sedangkan dampak negatif adanya penjajahan di Indonesia ialah masyarakat mengalami kemiskinan, kelaparan, budaya asli dan tradisional tergantikan dengan budaya barat, hingga menurunnya moralitas masyarakat. Adapun upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yaitu dengan cara yang pertama, sikap sedia membela tanah air. Yang kedua, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan baik datang dari dalam maupun luar. Yang ketiga, perlu mencontoh teladan yang dilakukan oleh pejuang yang telah berjuang untuk memproklamasikan dan mempertahankan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.